kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Usai kekalahan telak ke-5-1 melawan Australia, Patrick Clifford kini tak berani menjanjikan kemenangan bagi timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain. Ia menilai bahwa Bahrain adalah tim yang kuat, terutama karena dirinya sendiri pernah merasakan pahitnya kekalahan dari tim berjuluk Dillman Warriors itu. Pengalaman buruk itu membuatnya lebih waspada kali ini. Ia sadar bahwa Bahrain bukan lawan yang bisa diremehkan, terutama dengan tekanan besar yang saat ini sedang dihadapinya setelah kekalahan dari Australia. Namun terlepas dari penilaian Clifford, para pendukung Garuda tentu tidak peduli. Kita semua tetap menuntut kemenangan, mengingat pertandingan ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk bangkit. Hal serupa juga ditegaskan oleh anggota Exco PSSI sekaligus manajer timnas Indonesia Sumarji. Menurutnya saat ini bukan lagi waktunya bicara soal proses. Sumarji dengan tegas menyebut bahwa Patrick Clifford wajib menang. Bagaimana Clifford menanggapi target menang PSSI saat Bahrain juga meninggalkan sedikit trauma dalam dirinya? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Patrick Clifford datang ke Indonesia dengan membawa ekspektasi yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Sebagai mantan striker top yang pernah bermain di Barcelona dan timnas Belanda, banyak yang percaya bahwa ia bisa membawa kesuksesan bagi timnas Garuda. Filosofi total football yang kerap digembar-gemborkan pun tampaknya sangat menggiurkan. Pada 20 Maret 2025, Patrick Clifford resmi menjalani debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun alih-alih meraih hasil positif, pertandingan pertama Clifford justru menjadi mimpi buruk bagi Indonesia. Publik yang awalnya antusias menyambutnya, kini malah trauma setelah melihat hasil di lapangan. Indonesia menghadapi Australia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Patrick Clifford kalah telak dengan skor 5-1. Padahal sebelum pertandingan, harapan tinggi sudah diletakkan di pundak sang pelatih, mengingat betapa gembar-gembornya mereka tentang total football. Kekalahan ini pun langsung memberikan impresi yang buruk bagi dirinya. Beberapa pihak bahkan tak ragu untuk langsung meminta Erick Thohir mengevaluasi atau bahkan memecat Patrick Clifford. Usai kekalahan memalukan melawan Australia, kini Indonesia harus bersiap menghadapi Bahrain di laga selanjutnya. Namun berbeda dengan Australia, pertemuan kali ini jelas bukan pertemuan biasa, mengingat ada sejarah panas antar keduanya. Pada pertemuan sebelumnya, Indonesia hampir saja meraih kemenangan atas Dillman Warriors. Namun, wasit yang kontroversial tidak juga meniup peluit akhir, sehingga Bahrain berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit terakhir. Kejadian itu jelas membuat banyak orang geram, terutama para pendukung Garuda yang merasa dicurangi. Laga melawan Bahrain kali ini pun menjadi ajang balas dendam yang sangat dinantikan oleh semua orang. Namun tak cuma Indonesia yang punya pengalaman melawan Bahrain. Patrick Clifford sendiri ternyata juga punya pengalaman yang hampir sama. Sebelum menjadi pelatih kepala di Indonesia, Patrick Clifford diketahui sempat menangani timnas Curaçao. 4 tahun lalu dalam laga uji tanding internasional, Curaçao harus bertandang ke Stadion Nasional Bahrain di Rifa. Namun berbeda dengan Indonesia yang meraih hasil imbang lewat laga tandangnya, Curaçao dan Patrick Clifford kala itu justru dihancurkan dengan skor 4-0. 3 pencetak gol Bahrain ke gawang Curaçao tersebut masih ikut serta ke dalam skuad yang akan menghadapi Indonesia. Sementara skuad Curaçao pada 4 tahun lalu didominasi pemain-pemain kelahiran Belanda dan jebolan akademi sepak bola di negara kincir angin, hampir mirip seperti kondisi timnas Indonesia sekarang. Kekalahan atas Bahrain ini juga merupakan salah satu kekalahan terbesar yang pernah dialami Clifford sebagai pelatih. Kini, ia harus kembali menghadapi tim yang pernah mempermalukannya. Usai kekalahan telak dari Australia, reaksi publik pun tak dapat dihindari lagi. Banyak pendukung timnas yang kecewa dan meluapkan kemarahannya di media-media sosial.
Mereka mempertanyakan keputusan PSSI yang menunjuk Patrick Clifford sebagai pelatih. Tagar-tagar bernada kritik mulai bermunculan, dan desakan agar Clifford segera dievaluasi pun semakin keras terdengar. Kekalahan 5-1 bukan hanya sekadar skor buruk, tetapi juga tamparan keras bagi timnas yang seharusnya sudah berkembang lebih jauh saat ini. Menanggapi situasi yang semakin memanas, manajer timnas Indonesia Soemarji akhirnya angkat bicara. Ia sepakat bahwa timnas seharusnya sudah berkembang lebih jauh dan bukannya malah berproses lagi. Akan tetapi, dirinya juga meminta masyarakat untuk tetap memberikan dukungan kepada tim kepelatihan dan timnas Indonesia, agar harapan kita semua bisa terwujud. Soemarji memahami kemarahan publik, tetapi ia juga menegaskan bahwa semua pihak harus bersatu untuk mendukung timnas Garuda. Lebih lanjut, Soemarji juga menegaskan bahwa kemenangan atas Bahrain bukan sekadar harapan, tetapi sebuah keharusan bagi Patrick Clifford. Kalau kita berbicara proses, memang tidak mungkin karena yang kita kejar adalah menuju Piala Dunia. Tentu siapapun yang jadi pelatih harus bisa menampilkan dan membawa tim ini meraih prestasi. Kalau berkaitan dengan soal tuntutan masyarakat, saya kira masyarakat tahan dulu lah. Kita berikan kepercayaan penuh kepada tim kepelatihan sehingga mereka betul-betul berjuang keras menuju harapan kita semua. Sabar dulu, sabar dulu. Semuanya pasti akan kelihatan hasilnya ketika masyarakat percaya dan tim bekerja dengan keras. Harus menang, ujar Soemarji. Meski sudah diwajibkan menang oleh Soemarji, Patrick Clifford sendiri ternyata masih belum bisa menjamin kemenangan atas Bahrain. Ia sangat memahami bahwa pertandingan ini tidak akan mudah. Bahrain adalah tim yang sangat disiplin, dan mereka punya sejarah yang cukup baik dalam menghadapi tim-tim Asia Tenggara. Ditambah lagi, Clifford juga sudah pernah merasakan langsung bagaimana sulitnya menghadapi Bahrain ketika ia masih melatih Curaçao. Clifford menegaskan bahwa laga melawan Bahrain kali ini tidak akan berjalan dengan mudah, terutama jika pemain masih sering membuat kesalahan. Menurutnya, Indonesia saat ini harus segera memperbaiki kesalahan yang terjadi saat melawan Australia. Patrick Clifford menganalisa banyak gol lawan yang tercipta karena adanya kesalahan individu. Ia menyoroti bagaimana kurangnya fokus dalam permainan menjadi penyebab utama kekalahan Indonesia kala itu. Oleh karenanya, Clifford ingin memastikan bahwa tim kali ini bisa bermain lebih disiplin saat menghadapi Bahrain. Lawan Bahrain nanti tidak akan mudah. Kami harus terus bekerja keras dan meraih hasil yang baik. Kami kebobolan lawan Australia karena kesalahan-kesalahan individu. Hal terpenting sekarang adalah memperbaiki pola pikir pemain dan menemukan kembali energi positif, ujar Patrick Clifford. Sebelumnya, usai kekalahan melawan Australia, Patrick Clifford juga sempat membicarakan hal yang sama. Menurutnya, jika saja Kevin Dix bisa mengeksekusi penaltinya, maka hasil pertandingannya pasti akan berbeda. Patrick sangat menyayangkan performa buruk Kevin Dix dan timnas Indonesia malam itu. Jika Anda mencetak gol penalti, pertandingan akan benar-benar berbeda. Namun sayangnya, Kevin membentur tiang gawang dan sejak saat itu ada sesuatu yang berubah dalam pikiran kami. Kami tak memainkan permainan kami lagi, ujar Patrick Clifford. Meskipun Clifford tidak berani menjanjikan kemenangan, namun bukan berarti Indonesia tidak punya peluang. Justru, jika dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya, kans Indonesia kali ini sebenarnya lebih besar. Hal ini juga disampaikan oleh pandit sepak bola senior Indonesia, Bung Binder. Menurutnya, sikap rendah hati Clifford kali ini justru merupakan tanda positif. Tidak seperti saat menghadapi Australia, kali ini Patrick Clifford lebih berhati-hati dan tidak terlalu percaya diri secara berlebihan. Bung Binder menyebut bahwa salah satu kesalahan Clifford saat melawan Australia sebelumnya adalah terlalu optimis tanpa melihat kondisi tim secara keseluruhan. Kali ini, ia lebih realistis dan fokus pada pembenahan tim sehingga kans menang menurut Bung Binder masih lebih besar. Saya pikir nggak ada yang salah dan bukan berarti Patrick Clifford ini tidak percaya diri, tapi dia tidak work confidence. Artinya, dia tidak terlalu percaya diri dan itu bagus. Itu yang memang perlu dia lakukan sebagai pelatih, ujar Bung Binder. Selain itu, Bung Binder juga menyoroti bagaimana dampak dari kerendahan hati ini terhadap perubahan taktik mendatang. Bung Binder menilai bahwa di laga sebelumnya Patrick Clifford melakukan beberapa kesalahan. Salah satunya adalah dari pemilihan pemain untuk starternya.
Belajar dari kesalahan tersebut, menurut Bung Binder, kini Patrick Clifford sangat berhati-hati jelang timnas Indonesia lawan Bahrain beberapa hari mendatang. Demikian Football Lovers pembahasan singkat mengenai Patrick Clifford yang tak janjikan kemenangan meski sudah diwajibkan menang. Bagaimana menurut kalian? Setelah kejadian traumatis Clifford dengan Bahrain dan Australia, bisakah dia mengantar Indonesia meraih kemenangan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.